Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya cintai, kita masuk ke pertemuan 12 ya, kebijakan kependudukan. Kali ini kita bicara kaitan kependudukan dengan musibah COVID dan dampaknya terhadap kemiskinan. Bicara kependudukan, COVID dan kemiskinan, ini suatu rangkaian yang punya hubungan yang erat. Kenapa saya katakan mempunyai hubungan yang erat? Sebab persoalan kependudukan ini ya berkaitan dengan wabah. Kasus COVID ini, ya, coronavirus ini sebetulnya sangat berpengaruh terhadap perubahan pergeseran struktur penduduk yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan aspek kependudukan dalam hal wabah yang terjadi, apalagi sifatnya pandemi ini. Ya, secara dunia yang terinfeksi itu sudah lebih dari 5 juta. Angka kematian sudah mendekati angka 1 juta secara dunia. Ini kan suatu angka yang sangat besar dan sudah menjangkau hampir semua negara. Kalau di Indonesia semua provinsi sudah terjangkau dan lebih 400 kabupaten kota, 404 sampai 406 kabupaten kota sudah terjangkau atau terkena virus corona ini. Artinya apa? Artinya virus ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kependudukan kita, jelas. Ya. Perilaku kependudukan kita akan mengalami perubahan yang sekarang itu kita kenal dengan istilah new normal. Ya. Nah, soal new normal nantilah kita bicarakan. Itu sangat menarik pada kesempatan lain. Tetapi bagaimana kaitannya dengan kemiskinan? Dengan virus ini, dengan wabah virus corona ini, walaupun nanti ini sudah berakhir, kapanpun waktunya, apakah sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ya puncaknya sudah dilewati, kurva puncak sudah dilewati dan menurun, ya, itu kehidupan normal itu nggak akan bisa 100% dalam jangka waktu dekat. Jangan berharap setelah terjadinya wabah ini kita mengalami kehidupan yang sama dengan sebelumnya. Dari aspek apapun, terutama dari aspek ekonomi. Sebagian besar penduduk Indonesia yang mengandalkan kehidupannya dari sektor informal, dari belanja harian, dari pendapatan harian, setelah COVID ini itu semuanya terdampak. Income mereka semuanya akan banyak yang menurun. Saya menghitung ya secara umum ya, setelah COVID ini berakhir, maka pendapatan setiap keluarga itu bisa menurun antara 20 sampai 30%. Ya. Dan itu hampir terjadi merata juga di setiap segmen masyarakat. Jika dia orang kaya juga yang berbisnis, bisnisnya juga akan mengalami ya pengurangan aset sekitar 20-30%, kehilangan aset sekitar 20-30%. Bahkan banyak yang seharusnya bekerja menjadi tidak bekerja, mengalami PHK. Itu kondisi-kondisi yang mempercepat meningkatkan angka kemiskinan. Kalau sekarang ini pemerintah mengakui angka kemiskinan kita, ya, itu jumlah orang miskin itu sekitar angka kemiskinan kita 9,5%, yaitu kira-kira 24-25 juta. Mungkin sekarang angka kemiskinan kita sudah lebih 50%. Ya. Bisa lebih separuh. Bahkan kalau kita mengacu kepada PBI, penerima PBI,
itu penerima PPI itu jumlahnya 133 juta jiwa, ya, per 260 juta penduduk. Ya, itu kan sudah 50% lebih. Ya, 50% lebih penduduk Indonesia itu penerima PPI, yaitu mereka yang menurut pemerintah itu orang miskin. Walaupun secara angka Bappenas mengatakan waktu itu angka kemiskinan itu 25 juta penduduk atau 9,5 juta persen dari jumlah penduduk. Ya. Tapi buktinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan mengacu kepada 133 juta penduduk yang mendapatkan PPI. Ya, belum lagi yang mendapatkan subsidi, mereka-mereka yang mendapatkan BPJS kelas mandiri kelas 3 yang masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya persoalan kemiskinan ini sangat berkaitan langsung dan erat dengan wabah COVID ini. Ya. Wabah COVID ini dia tidak melihat segmen mana yang dihajar, di semua segmen terdampak. Kalau dulu di tahun 1998 kita mengalami krisis ekonomi, ya, itu di sektor informal masih berkembang, masih jalan. Pedagang-pedagang kaki lima masih ada, walaupun demo di mana-mana dibakar-bakar itu semua gedung-gedung, ya. Tapi orang jualan masih ada. Di balik kerusuhan itu banyak yang berdagang. Tapi sekarang orang berdagang pun nggak berani. Nggak ada pedagang kaki lima. Ya, ojek nggak ada, semua nggak. Sektor informal hancur. Mereka menjadi pengangguran dan menerima BLT, menerima bantuan-bantuan sosial. Yang itu juga tidak bisa diyakini sustainabilitasnya berjalan dengan baik. Ini jadi persoalan kita. Sehingga oleh karena itu, ya, kita harus melihat persoalan kependudukan ini menjadi persoalan strategis, ya, yang harus diselesaikan, ya, dengan kejadian COVID ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menggalakkan lagi nih BKKBN untuk melakukan advokasi, sosialisasi, informasi supaya dapat melakukan pengendalian kelahiran. Ya, dengan apa? Dengan menjarangkan kelahiran dan menunda usia perkawinan. Dua strategi itu menjadi penting. Ya. Jadi menunda perkawinan dan menjarangkan kelahiran. Dengan dua strategi ini diharapkan maka dapat terkontrol lah jumlah pertumbuhan penduduk, dan ini akan mengurangi beban pemerintah untuk mendorong pembangunan. Nah, inilah yang penting dalam kuliah kita kali ini, ya, supaya ini dapat kita diskusikan dalam diskusi-diskusi grup, ya, yang selanjutnya akan saya pantau dan saya akan monitor berjalannya diskusi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.